Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Kedengeran Bu, selamat sore Bu. Oke, selamat sore. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari atau yang akan kita presentasikan ini dapat bermanfaat bagi masa depan kalian. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, mohon maaf karena ada suara azan, kita hormati dulu ya. Silakan yang mau presentasi, silakan bisa mulai dulu. Bu, mau foto dulu nggak, Bu? Oh ya, kameranya tolong dibuka supaya bisa difoto. Silakan, kamera dibuka dulu. Silakan, siapa yang mau presentasi dulu? Bu, saya pengen presentasi tapi saya pengen minum air dulu Bu. Oke, selain Ernest, siapa lagi? Aku dulu aja ya Bu ya biar cepet ya. Iya, silakan. Ibu mute dulu ya, silakan kalian bisa mulai. Bisa lihat? Saya lihat ya Bu. Bisa Sam, silakan dimulai ya. Oke, jadi selamat siang semuanya. Ini presentasi saya tentang masalah pendidikan di benua Asia. Oke, jadi yang pertama ini tesis. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk melestarikan budaya, literasi, dan opini yang bermutu. Tetapi seiring majunya struktur dan institusi pendidikan di Indonesia maupun di negara lain, banyak yang salah mengira bahwa pendidikan sama dengan pergi ke sekolah. Menurut opini pribadi saya, ini sangatlah tidak benar. Pendidikan yang baik dan benar tidak seharusnya memaksa peserta didik menguasai materi yang sulit, tetapi membiarkan generasi masa depan yang progresif, kreatif, dan kolaboratif. Tentunya jika pembaharuan pendidikan digagaskan secara sistematis, maka akan sangat terlihat kelebihannya di kemudian hari. Ini argumentasi yang pertama. Albert Einstein pernah berkata, semua anak adalah seorang jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat pohon, maka ikan itu akan percaya bahwa dirinya bodoh. Pada kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Einstein sangat tidak setuju dengan sistem pendidikan yang pada saat itu dan sampai sekarang masih tetap diberlakukan di sekian banyak negara termasuk Indonesia. Dan argumentasi yang kedua, faktanya sekolah dan institusi pendidikan lainnya di Asia terlalu mementingkan performa akademis. Tidak sedikit sekolah favorit yang memberikan batas nilai minimum agar siswa dapat diterima dan mendapatkan fasilitas yang lengkap. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak sekali siswa di negara seperti Korea Selatan yang tidak dapat meredakan tekanan dari orang tua maupun teman-teman yang ada di sekitarnya. Hal ini pun yang menyebabkan tingkat bunuh diri yang amat tinggi di negara-negara tersebut. Argumentasi ketiga, selain itu ada pula negara yang seperti Indonesia. Mereka kurang mengapresiasi karya kreatif. Di Indonesia pekerjaan seperti desainer, desain grafis, dan lain-lain seringkali diremehkan dan dianggap tidak penting. Tapi menurut data terbaru di bidang psikologi, kreativitas merupakan sebuah bakat yang sangat langka. Namun untuk membalikkan stigma yang tertanam dalam otak masyarakat,
pendidikan adalah syarat yang paling penting. Jadi sebenarnya kita stuck di sini. Gitu. Jadi konklusinya dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan bangsa, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan dapat ditegaskan jika pemerintah maupun sektor pribadi ingin memperluas jangkauan pendidikan. Menurutku ada 3 fase yang harus dijalankan, yaitu pertama, buatlah sistem pendidikan yang universal. Kedua, sebarluaskan dan semangatilah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Dan ketiga, berikanlah contoh baik bahwa pendidikan tidak harus bersifat memaksa, tetapi pendidikan yang baik harus memprioritaskan kesenangan dan membiasakan rasa ingin tahu dalam setiap peserta didik yang berbeda. Ada pertanyaan? Jika muridnya beneran nggak bisa di semuanya gitu, jadi sudah susah gitu di setiap hal, nggak ketemu yang mereka sukai gitu. Ya maksudnya nggak mungkin ada orang yang nggak bisa semuanya gitu loh. Meskipun dia nggak bisa yang bagian akademis, dia nggak bisa matematika, dia nggak bisa bahasa Inggris, pasti dia mungkin dia bakatnya ada di musik, mungkin bakatnya ada di desain, mungkin bakatnya ada di olahraga. Itu juga harus dibiarkan. Jadi memang betul matematika itu sangat penting, tapi sangat salah kalau dibilang kalau matematika itu lebih penting daripada misalnya seni atau lebih penting daripada olahraga. Jadi semua harus dipandang sederajat dan harus dikembangkan dengan spesialitas ataupun bakat yang ada pada anak itu, pada peserta didik. Oh, terima kasih. Sam, tadi kan kamu mengatakan bahwa di situ ya kamu mengatakan bahwa pendidikan ini dipaksakan. Taunya dipaksakan itu di mana letaknya? Maksudnya dipaksakan tuh gimana ya Bu ya? Sekarang kita ke sekolah 8 jam satu hari. Tapi sebenarnya kita di dalam sekolah ini itu dipaksa untuk belajar matematika. Mungkin memang ada orang yang suka dengan matematika. Ya mungkin Ernest suka sama matematika. Tapi ada juga orang yang tidak suka, Bu. Tapi jadi karena sudah ada yang namanya kurikulum, Bu. Jadi semua itu dipaksa untuk mendapatkan bagaimana materi yang sama, dan mereka dipaksa untuk menguasai yang sama, dan mereka mendapatkan tekanan untuk menguasai materi tersebut. Begitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pemaksaan. Pemaksaannya maksudnya di situ ya. Tapi kan pada akhirnya kan seperti kamu dipaksa untuk sekolah di JTS. Kamu dipaksa atau tidak masuk SMA ini? Atau memang keinginan sendiri? Ya menurut saya dimanapun saya berada, Bu, seharusnya saya sekolah lah, Bu. Gitu. Iya. Jadi sekolah itu penting, tapi yang seperti saya yang bilang tadi, sekolah bukan berarti kamu mendapatkan pendidikan. Oke, nah ketika kamu memilih SMA di JTS, apakah kamu dipaksa, atau memang keinginan kamu sendiri? Bisa dibilang keinginan saya sendiri. Oke, baik. Nah, ini memang jangka waktunya akan beda ya, Sam ya. Ketika kamu nanti di kelas 11, kamu akan menentukan pilihan. Temanya kan bebas. Temanya kan terserah kamu mau presentasi tentang temanya itu tentang dunia pendidikan, tapi kamu membahas apa gitu loh, Ernest. Ya. Oh, saya salah, Bu, ini. Kamu apa? Tentang apa? Ya, saya membuatnya tentang game, Bu. Nggak apa-apa, game itu game di dalam sekarang banyak loh lomba-lomba game di dunia pendidikan. Karena ya kita lagi daring seperti ini, kita mau lomba apa kalau tidak game, ya kan? Tapi gamenya itu dikemasnya di dalam lingkup dunia pendidikan, bukan games yang harus konotasi negatif ya. Oke, sebentar, Ibu masih agak ada tanda tanya besar ini untuk saya dan untuk teman-teman yang lainnya. Ketika di kelas 11, ini juga untuk teman-temannya ya. Ketika di kelas 11,
Ibu akan bertanya sama kalian. Apakah kalian akan melanjutkan studinya kelak tetap di Indonesia? Apa mau di Taiwan? Atau mau negara Tiongkok? Atau mau di negara Eropa? Kalau saya sendiri, saya belum tahu Bu di mana. Belum tahu arahnya dan tujuan kamu mau kemana ya? Tapi saya cuma tahu saya mau belajar apa, tapi saya nggak tahu mau kemana. Gitu. Kira-kira apa yang kamu ingin ambil? Biologi gitulah Bu. Oh, science ya. Oke, biologi ya. Oke. Biologinya ini mau di dunia kedokteran atau di mana? Enggak, saya lebih suka binatang. Hanya biologinya saja, seperti Huang Churen. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi peneliti ya. Oke, baik. Ibu tahun ini ya, Ibu bersyukur sekali ya, ada di antara kakak kelas kalian yang dapat di universitas terbaik, di Universitas Indonesia yang terbaik. Ya, dia dapat di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, tapi karena peternakan dia tidak serak ya, dia tidak cocok, dia ingin ambil kedokteran, dan kedokteran terbaik di Indonesia itu ada di Airlangga. Ya, diambil di Universitas Airlangga dan sudah masuk kuliah, sudah mulai, dan dia, aduh Ibu tugasnya banyak sekali ya, tapi Ibu appreciate dia ya, dia luar biasa sekali karena dia memang semangatnya luar biasa, padahal diterima di universitas terbaik juga di Taiwan, apa ya namanya ya, Centa atau apa gitu, kedokteran hewan juga, tapi tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena ketika kamu ambil kedokteran di luar negeri, nanti di Indonesia akan sulit untuk proses ininya ya, untuk proses apa namanya legalitasnya. Jadi kalau makanya Ibu mau pastikan dulu, kok kamu mau ke kedokteran arahnya kemana? Kecuali kalau kamu sudah ambil sarjana kedokteran, ya kamu sudah jadi dokter, sudah koas, lalu kalian mau ambil spesialisasinya di luar, itu luar biasa bagus. Ya, dulu anak murid Ibu Rika itu papahnya itu ngambilnya di Indonesia, lalu dia ambil dia spesialis mata di Singapura. Dan sekarang dia lulus di Untar, Universitas Tarumanegara, dokter umum dulu, dan dia spesialisasinya mau mata juga. Ibu tidak tahu apakah dia akan sama seperti papahnya, ambil di Singapura atau tetap di Indonesia. Ya, jadi ini hanya sepintas untuk membuka wawasan kalian. Nanti kelak kalian akan mau kemana, ya. Dan jangan salah, ketika kamu ambil di sekolah universitas di Indonesia, baik itu di Jogja atau di mana, ya, kalau kamu ambil kelasnya kelas internasional, kamu dapat double degree. Di Indonesia, kamu dapat juga S1-nya atau jurusan apa saja, lalu kamu bisa lanjutkan lagi di luar itu dengan entah, biasanya di Eropa ya, ada Eropa dan beberapa negara tertentu. Ya, jadi buka wawasan kalian, kalian bisa lanjutkan di Indonesia ataupun di mana saja. Ya, pendidikan kita sekarang sudah lumayan, sudah bagus ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Oke, silakan mungkin. Terima kasih, yuk kita beri applause dulu kepada Sam. Bagus materinya ya. Tapi ingat, jika kamu melakukan sesuatu jangan karena terpaksa ya, tapi lakukanlah itu terbaik buat diri kamu. Ya, kita berikan secara virtual. Dulu juga Ibu juga seperti itu. Orang tua menyuruh ini. masuk SMA ini. Wah, akhirnya ketika kuliah Ibu ikutkan teman. Padahal Ibu maunya ya seperti ini ya, maunya Ibu waktu itu ambil psikologi. Ternyata tidak ada psikologi, tidak lolos di UI, tidak dapat. Lalu di UGM tidak dapat, dapatnya di Universitas Negeri Jakarta. Ibu pikir ambillah psikologi pendidikan, ternyata ditutup. Akhirnya ambilnya bimbingan konseling. Ibu pikir Ibu tidak mau jadi guru, ternyata ketika Tuhan sudah menentukan jalan hidup
kalian dan Tuhan mempunyai rencana yang indah buat hidup kalian, maka kalian tidak bisa menolaknya. Sama seperti Ibu. Dan bersyukur saat ini malah Ibu bahagia sekali melihat anak-anak murid Ibu ini presentasinya luar biasa, bagus-bagus. Ya, oke, terima kasih ya Sam dan teman-teman. Silakan selanjutnya siapa yang mau presentasi? Ya, saya presentasi Bu tadi. Gak apa-apa, Saya mungkin tidak ada yang tahu. harus direvisi, nanti kamu bisa revisi sesudah presentasi, nggak apa-apa. Ya, yang penting Ibu bisa ambil nilai kalian dulu. Silakan. Salah. Jadi, aduh, malah dari konklusi lagi. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi ini teknis sisi manfaat kalau jika bermain game gitu Bu. Saya mulai mengapa kita merasa bermain tidak baik. Anak-anak dan remaja zaman sekarang sering dibilangin untuk mengurangi waktu bermain video game, dan alasannya sering digunakan adalah akan merusak mata, menghabisi waktu untuk belajar, dan akan menjadi pemalas gitu. Nah, kita telah dicuci otak untuk memikir main game adalah aktivitas yang sama sekali tidak berguna, tetapi sebenarnya ada beberapa manfaat yang Anda mungkin tidak pernah dengar. Manfaatnya bermain, saat bermain game, otak seorang menjadi lebih aktif. Ini adalah karena bermain menyebabkan stimulasi otak yang sehat dan membutuhkan pemainnya untuk fokus untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi seorang yang sering bermain game bisa kemudian memiliki otak yang lebih sehat daripada orang yang lebih sering menonton televisi. Selain itu, bermain juga bisa membuat siapapun menjadi lebih gigih di aktivitas lain. Karena banyak game ada progres yang bisa diamati, dan seorang yang memainkannya akan menjadi lebih konsisten untuk menaikkan progres atau statsnya mereka. Dan kebiasaan ini bisa diadaptasikan ke hal-hal lain, bahkan mungkin kerjaan dan pelajaran. Jadi akan lebih sering mau kerja atau lebih sering belajar sampai bisa ngertiin suatu pelajaran. Setelah beberapa saat, ini yang ketiga, manfaat bermain ketiga. Setelah beberapa saat bermain, kami bisa menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Kognitif kami bisa lebih bagus. Dan kebanyakan bermain membutuhkan abilitas kami untuk membuat solusi atau mencari cara dan strategi yang paling efektif. Dan kita bisa menjadi lebih cerdas dan kreatif jika lebih sering main. Ini akan membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Konklusinya, meskipun ada banyak aspek dengan bermain video game yang lebih buruk, tidak berarti Anda harus mengabaikan manfaat yang bisa didapatkan jika bermain. Apalagi video game dibuat untuk kami menikmati dan menghilangkan stres kami. Jika bisa membuat seorang lebih senang, kenapa tidak bermain dengan teman-teman mereka? Nah, si Ernest. Itu namanya defense mekanisme, ya, membela diri. Wah. Oke, terima kasih Ernest. Ya, ini pandainya kita dalam berkreasi ya, kreasi dalam permainan kata. Oke, terima kasih. Oke, berarti Ernest suka permainan apa di dalam permainan game ini? Minecraft sih Bu. Oh, Crash ya? Crash? Minecraft. Crash terus? Ya, sekarang saya ikut liatin adik saya main Fortnite sama Kanadang, coba main Valorant. Oke. Anak Ibu Rika lagi senang-senangnya Mobile Legend. Ya udah sampai di atas. Aduh, tapi ya Ibu pikir ya nggak masalah, silakan bermain asalkan tahu batasan. Iya, kenapa? Itu tadi Martin ada bilang sama saya kalau kemarin dia katanya Ibu tulis dia tuh nggak masuk, tapi sebenarnya dia ada masuk katanya 2 minggu yang lalu katanya. Sebentar, Ibu lihat dulu catatannya. Makanya itu dong, kasih tahu Ibu Rika dong kalau ini. Ibu lihat catatannya.
Ya, Martin Alfa. Hanya Martin saja di kelas 10 itu tanggal 4 ya. 4. Tanggal 4 Iya, Bu, Martin katanya dia ada masuk. ada masuk. Terus sebentar. Terus tanggal, karena pas Ibu panggil Martin nggak jawab, terus Ibu cek juga, mungkin terlambat ya masuknya ya. Jadi tidak Ibu data lagi. Nggak tahu deh, Bu. Pokoknya Oke, dia ya udah. bilangnya dia ada masuk. Oke, ya udah baik. Kalau begitu, karena Martin ini sering tidak masuk, sebentar ya, Ibu cek ya. Kenapa Ibu laporkan? Karena Martin sudah berapa kali tidak masuk ya. Nih ya, Ibu ada catatannya kok lengkap. Karena kan Ibu panggil satu-satu. Hari ini aja belum Ibu absen. Nanti saya ngomong aja deh ya sama homeroomnya. Nanti bisa klarifikasi lagi ya, Bu ya. Oke, tapi di sini memang kemungkinan ya, mungkin ketika Ibu Rika absen, Martin itu belum hadir. Ibu kan selalu di awal kan, sesudah itu mungkin dia masuk, Ibu lupa iniin kali ya, lupa buat jadwal, bukan jadwal ya, apa sih kalau misalnya kalau mau masuk itu kan harus tunggu di waiting room ya. Kalau ini enggak, Ibu langsung suruh masuk, jadi tidak kedata lagi. Bilang aja seperti itu sama homeroomnya. Tapi di sini memang Martin itu sering tidak masuk sampai berapa kali nih, sebentar ya. Karena Ibu hitungin. Kalau tidak, Ibu tidak akan lapor ke homeroom, ke wali kelas kamu. Karena tidak hanya tanggal 4 saja gitu loh yang tidak hadir ya. Ada datanya. Makanya kenapa Ibu laporkan, karena supaya, nah ini Martin tanggal waktu itu Sky izin sakit tanggal berapa ini ya Ibu Rika? Di bulan September. Tanggal 20-an tuh Martin tidak ada. Ya kan? Lalu tanggal 20-an Martin tidak ada di yang kita bahas untuk TikTok itu juga Martin tidak hadir juga. Jadi 2 minggu Martin tidak hadir. Ya, di akhir bulan September, tanggal 20 sampai di akhirnya itu. Ini 2 minggu. Makanya 2 minggu tidak hadir. Ya, bukan ya, mungkin nanti diskusi lagi sama dianya sendiri, sama homeroomnya. Terus nanti saya kasih tahu Ibu nanti gimana ya. Nah, terus nih Martin juga ada lagi tidak hadir lagi. Jadi 3 minggu dia tidak hadir. 3 kali. Kita kan hanya seminggu sekali. Ya. Ya, seminggu sekali, lalu 3 minggu. Baru kemarin ini ada catatannya, Ibu selalu catat kok. Nah, baru tanggal 12 kemarin nihil minggu lalu. Minggu lalu memang tidak masuk. Jadi Martin itu tidak masuk itu dari tanggal 20 sampai sekarang. Minggu lalu itu Martin masuk kok. Ini Ibu tulisnya masuk semua. Kenapa Ibu laporkan? Karena ya dari pertengahan bulan September itu Martin tidak masuk. Jadi 3 minggu dia tidak masuk. Ada catatannya itu. Ya. Dan ada fotonya juga, listnya. Kalau kalian mau lihat nanti. Karena Ibu ada bukti fisiknya kalau dia tidak masuk. Jadi nggak apa-apa. Ibu tidak marah sama dia, hanya Ibu memberitahukan kepada wali kelasnya bahwa Martin ini tidak hadir, gitu aja. Tapi kalau untuk presentasi kemarin kan dia sudah presentasi. Hanya supaya warning buat dia supaya tidak terlambat, tidak absen lagi. Itu aja. Nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya bilang lagi sama ini ya. Presentasi aja, Bu. Oke, terima kasih ya Sen sudah diingatkan. Oke, kira-kira hari ini kita sudah ada berapa orang ini? Sebentar ya, ada 25, kita di kelas 10 ada 27. 20. Oke, Ibu absen dulu deh. Tolong ya. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Kalau tidak bisa speakernya tolong tulis di chat room-nya ya. Oke, sekarang Ibu panggil dulu Gufan, Jeff. Halo Bu. Ya. Ernest.
Hadir, Bu. Jimmy, Hadir, Bu. Marvin, Hadir, Bu. Justin nomor 6 ya. Tidak ada Justin ya. Nih, buktinya 06. Ibu cek lagi. Ibu selalu cek 2 kali soalnya. Oke, grade 10. Justin nomor 6. Oke. Lanjut Martin. Nah, Martin ada. Oke. Sam Ya, Bu. Ada, Bu. ada. Justin Liu, Halo, Bu. Ken, Hadir, Bu. Wins, Hadir, Bu. Sky, Hadir. Vanessa, Hadir, Bu. Elora, Hadir, Bu. Amber, Hadir, Bu. Tasya, Hasita, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Michi, Misha nomor 24. Ibu, aku ada, Bu. Iya, makanya Ibu cek dulu. Oke. Stella, Hadir, Bu. oke. Rove, Panggil aku ya, Bu? Rove. Ibu? Ibu nggak kepanggil aku ya? sama Iya, loncat. Iya, ya sebentar. Rove nggak ada ya, Rove ya? Loncat Ibu, sorry sebentar. Rove tidak ada, Rove. Dan Rove tidak ada. Sebentar. Rove. Lalu Stefani. Oke. Amel, Hadir, Bu. Nevi, Hadir, Bu. Nevi, terus Charlene, Regina, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aurel. Hadir. Oke. Kita ada 25 yang tidak hadir, kita ada 27 yang hadir 25. Oke, ada yang tahu Sam, Justin kemana Sam? Justin dan Rove, apakah ada kabar dari mereka? Oke, seperti tidak ada. Silakan lanjut Elora, presentasi. Bu, minggu depan boleh nggak, Bu? Oke, baik. Siapa lagi kira-kira yang sudah siap? Aurel siap? Ya, Bu. Siap presentasi? Ya, siap, Bu. Oke, silakan. Selamat siang semua. Topik saya adalah tentang perbedaan kurikulum pendidikan sekolah nasional dan internasional di Indonesia. Oke, menarik. Oke. Jadi pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan masa depan bangsa, yang keberadaannya dipengaruhi oleh generasi muda tanah air. Masyarakat kita pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem pembelajaran formal yang diukur dengan nilai-nilai. Padahal faktanya, pendidikan itu bukan diukur sekedar nilai akademis, melainkan faktor non-formal mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda juga. Dan faktanya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih diukur dari angka nilai-nilai sebagai standar keberhasilan. Pertama, kita lihat sistem pembelajaran kurikulum sekolah nasional. Yang pertama,
kurikulum sekolah nasional diikutin dari level TK, SD, SMP, SMA, kemudian universitas. Terus sekolah-sekolah nasional pada umumnya mengacu pada nilai hasil ujian akhir atau ujian yang merupakan standar kelulusan untuk setiap siswanya. Dan bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari di sekolah biasa adalah bahasa Indonesia. Dan sistem penjurusannya hanya dibagi menjadi bidang ilmu pasti yaitu IPA dan bidang ilmu pengetahuan sosial yaitu IPS. Terus kelima, penyelenggaraan ujian diberikan dengan sistem pilihan ganda ataupun esai. Dan terakhir, mata pelajaran yang diberikan diwajibkan lebih banyak dan dinilai. Terus dibandingkan dengan sistem pembelajaran kurikulum sekolah internasional. Pertama, kurikulum sekolah internasional tidak mewajibkan kelulusan tingkat menengah atas. Jadi setelah SMA 2, kita bisa langsung ambil kelas foundation untuk masuk ke universitas. Terus kedua, sekolah-sekolah internasional pada umumnya tidak mengacu pada nilai hasil ujian akhir saja, melainkan penilaian secara keseluruhan selama periode sekolah seperti menilai kehadiran atau PR atau kerajinan dan lain-lain. Dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan sistem penjurusan dibagi lebih terinci seperti fisika, biologi, kimia, kesenian, bahasa dan lain-lain. Terus terakhir penyelenggaraan ujian diberikan dengan membuat makalah atau project gitu. Terus kesimpulannya adalah pendidikan yang baik juga didapatkan dengan terjun di masyarakat bukan hanya sekedar dari pendidikan di sekolah. Namun demikian, baik itu sistem pendidikan dengan kurikulum nasional atau internasional, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Oke, menarik ya tadi itunya ya, Ibu sampai apa Ibu detilkan ya. Oke, tadi sempat ditulis di situ sebenarnya SMA itu kalau di luar negeri itu sama setara dengan ini loh teman-teman. Seperti kamu bilang ya tadi di kelas 11 sudah langsung ke university gitu loh. Jadi itu hitungan akademi. Kita ada seperti itu SMK. Nah, SMK ini sekolah menengah kejuruan ya. Sekolah menengah kejuruan di mana sekolah menengah ini ada 4 tahun. Contoh nanti anak Ibu Rika itu tahun depan itu dia naik kelas 9 dan sudah mulai mendaftar untuk SMA atau SMK. Nah, dia tertarik untuk mengambil sekolah menengah penerbangan. Ya, di mana sekolah penerbangan itu tidak 3 tahun seperti yang kalian lihat, 4 tahun. Dan itu setara dengan diploma 1. Ya, dan tidak mudah teman-teman untuk tesnya itu. Tidak boleh buta warna, mata harus sehat, tinggi badan harus ini dan bla bla bla, banyak sekali. Dan pilihannya ya bukan pilot. Tapi yang lebih sulit, navigasi udara. Navigasi udara itu tidak sembarangan, apalagi mengatur lalu lintas pesawat di udara. Itu yang paling susah. Ya. Nah, itu 4 tahun, itu setara dengan diploma. Dan memang ya seperti tadi Aurel sebutkan ya, kita ada IPA, IPS ya, sedangkan internasional itu ada penjurusan, ada ini, ada jurusan ini. Sekarang semua sekolah itu kesimpulannya Aurel juga bagus ya, menarik, bagus semuanya. Sekarang terpenting adalah skill kamu harus asah skill kamu. Tapi tetap kita membutuhkan sekolah formal seperti ini. Kenapa? Karena ya ketika kamu akan berada dimanapun pasti akan dicari. Kamu lulusan dari mana? Kamu sekolah di mana? Legalitas itu yang masih tetap diminta. Ya, meskipun kamu punya skill yang lain, ya.
Kayak anak Ibu kayak yang pertama ini pun dia ambil sekolah menengah kejuruan, tapi dia ambil pariwisata. Ya. Tapi dia, karena situasi sedang pandemi ini, kita jadi banting haluan. Oke, kamu ambil ilmunya tentang pariwisata. Tapi kamu tentukan dulu hidup kamu. Kamu mau kemana? Kamu suka bahasa apa? Jadi Ibu fokus ke dalam bahasa. Jepang, Korea, kamu bisa jadi penerjemah Korea. Karena drama Korea saat ini sedang tren. Tidak tertarik. Padahal suami Ibu Rika ada di Korea. Dia tertariknya jadi bahasa Perancis. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ibu dukung, Ibu support. Dan nanti kuliahnya pun dia akan ambil pendidikan bahasa sastra. Dan pendidikan bahasa dan sastra Perancis. Kenapa ambil pendidikan? Karena nanti kelak dia bisa mengajar, bisa juga tidak. Ya, bisa terjadi kedutaan atau bisa jadi penerjemah. Tapi Ibu arahkan dia untuk ambil keahliannya lagi, yaitu penerjemah bersumpah. Ambil profesi penerjemah. Kenapa? Ketika kamu mau ke Korea, kamu mau ke Prancis, pasti kamu butuh, apalagi untuk anak-anak yang mau kuliah, ya, pasti kamu butuh ijazah kami untuk kamu tuh ditranslate ke dalam bahasa Prancis. Dan siapa yang kamu butuhkan? Seorang penerjemah bersumpah. Itu dia. Ya, teman-teman. Oleh sebab itu kamu sudah mulai membuka. Kenapa? Di SMA ini Ibu akan selalu kamu sudah mulai, saya harus seperti apa? Apa yang harus diarahkan? Tapi harus sesuai dengan impian dan harapan kamu, juga disupport oleh orang tua. Ya. Karena ini dunia pendidikan ya, makanya Ibu selalu disupport dengan kemampuan orang tua dan juga bakat kamu. Ya, ketika anak Ibu kamu ambil penerbangan, sekolah penerbangan, Ibu langsung pusing. Karena apa? Karena itu tidak mudah. Jangan sampai anak Ibu jadi stres malah ya. Tapi ternyata dia yang mau, ya sudah silakan. Orang tua hanya mensupport kamu, mendukung kamu. Begitu juga dengan orang tua kalian. Ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya satu pertanyaan untuk Aurel. Kira-kira ketika kamu sudah pilih sekolah formal, sekolah inter atau sekolah nasional? Saya pilih sekolah inter, Bu. Kenapa? Mengapa? Gimana ya? Kayaknya lebih bebas gitu ya, Bu. Lebih bebas ya. Oke, karena kamu lebih tidak terpatok harus begini kali ya. Tapi kamu sama ini kan tidak pernah di sekolah nasional kan? Nggak pernah, Bu. Karena kamu sudah terbiasa di sekolah ini. Dan rencananya nanti kamu kuliah akan di Indonesia atau di luar? Di luar, Kayaknya. Pasti orientasi ke dalam bahasa pengantar, pasti bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dua-duanya oke. Oke, good. Berarti kamu ada dua pilihan antara di Taiwan ataupun di luar Taiwan, ya kan? Di Eropa. Ya. Oke, udah kelihatan di situ. Udah ada tujuannya, arahnya dah ya. Oke, baik teman-teman. Karena waktunya sudah habis, kita cuma ada berapa orang? 3 orang ya. Usahakan minggu depan Ibu minta lebih dari 3 ya, 5 atau 6 ya. Untuk Martin, mohon maaf ya Martin, bukannya 2 minggu yang lalu. Maksud Ibu Rika, Ibu tulis 3 minggu karena kamu sudah berturut-turut dalam 3 kali pertemuan tidak hadir ya. Jadi teman-teman kalau sudah lebih dari 3 minggu pertemuan, pasti Ibu akan laporkan kepada wali kelas masing-masing ya. Kalau hanya 1 kali, 2 kali Ibu bisa maklumkan. Tapi kalau lebih dari 3 kali, mohon maaf ya, karena kita hanya seminggu sekali. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya atas kebersamaannya. Salam sehat selalu. Tetap semangat dalam berteman dengan masa pandemi ini, dengan virus ini, dengan menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu ya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya, kembali kasih.